Perkenalkan, nama saya Amelia Maharani, NIM 3203122025. Next. Perkenalkan, nama saya Anissa Syahraini Pane, NIM 3201122012. Next. Perkenalkan, nama saya Devi Sapika, NIM saya 3201122007. Pertama, ada asal-usul suku Bali. Asal-usul suku Bali terjadi karena sering terjadi perdebatan. Sering pula diklasifikasikan keturunan Bali Aga sebagai penduduk Bali asli dan pendatang yang berasal dari Majapahit. Dalam penelitian Thomas A. Ritter tahun 2015 dalam bukunya Custodians of the Sacred Mountains dijelaskan bahwa telah muncul dua klaster yang secara jelas membedakan dua bangsa yang tinggal di Bali, yaitu pegunungan sebagai simbol Bali Aga dan laut sebagai Wong Bali daratan atau Kelodan yang berasal dari Majapahit. Kedatangan Majapahit ke Bali kemudian dilanjutkan dengan membebaskan masyarakat Bali yang pada waktu itu berada di bawah kekuasaan Raja Bali, yaitu Raja Mayadanawa dari Pejeng. Raja Mayadanawa digambarkan sebagai raja yang lazim yang memiliki sifat-sifat layaknya setan yang setengah manusia. Sejumlah istana kemudian dibangun di tanah daratan yang diirigasi dan kaki-kaki bukit sebelah selatan Pulau Bali oleh kaum bangsawan yang baru. Mereka kemudian menanamkan diri sebagai anak Jeru yang secara harfiah berarti anak orang dalam. Kemudian dari penamaan lahirlah istilah baru lainnya. Mayoritas orang biasanya lahir di Bali yang tidak memiliki asal-usul Majapahit menjadi orang luar atau anak Jaba. Di samping suku Aga, terdapat pula suku Bali Majapahit. Suku ini berasal dari pandangan Jawa yang sebagian besar menetap di Pulau Bali, khususnya yang berada di daerah daratan rendah. Masyarakat berasal dari Jawa oleh Kerajaan Majapahit yang menganut agama Hindu. Mata pencarian mereka ini yaitu bercocok tanam dan menjadi salah satu pengaruh dari sejarah suku Bali. Pendapat lain juga mengatakan bahwa asal-usul suku Bali ini ada 3 periode atau 3 gelombang migrasi. Yang pertama, migrasi pertama terjadi akibat dari penyebaran penduduk yang berada di Nusantara selama zaman prasejarah. Lalu yang kedua, migrasi kedua dengan perlahan selama masa perkembangan agama Hindu di Nusantara. Lalu yang ketiga yaitu gelombang yang terakhir terjadi dari Jawa kala waktu itu Majapahit runtuh di abad ke-15. Seiring dengan Islamisasi masyarakat Jawa, sejumlah penduduk Majapahit memilih dengan melestarikan kebudayaannya di Bali yang terbentuk sinkretisme antara kebudayaan Jawa klasik dengan tradisi asli Bali. Selanjutnya kita akan membahas 7 unsur kebudayaan masyarakat Bali. A. Bahasa. Ada 3 jenis bahasa yang digunakan pada masyarakat Bali. Yang pertama adalah bahasa Indonesia, yang kedua adalah bahasa Inggris. Bahasa Inggris digunakan guna untuk memenuhi kebutuhan industri pariwisata pada masyarakat Bali. Yang ketiga ada bahasa Bali. A. Bahasa Aga, yaitu bahasa Bali yang pengucapannya lebih kasar. B. Bahasa Bali Mojopahit, yaitu bahasa yang pengucapannya lebih halus.
Sistem teknologi pada suku Bali. Yang pertama itu ada sistem pengairan, yaitu sistem subak yang mengatur pengairan dan penanaman di sawah-sawah. Yang kedua ada arsitektur, yang mana yaitu seni dalam tata letak ruangan dan bangunan yang menyerupai bangunan Feng Shui. Arsitek itu biasanya adalah ungkapan dari perlambangan komunikatif dan edukatif. Yang ketiga, Bali juga memiliki senjata tradisional. Salah satunya keris, yaitu untuk membela diri, dan menurut kepercayaan mereka, keris pusaka jika direndam dalam air putih dapat menyembuhkan orang yang terkena gigitan binatang buas. Tidak hanya itu, dalam sistem teknologi suku Bali, rumah adat yang dibangun juga mengacu pada hubungan keselarasan antara manusia, alam, dan sang pencipta dengan memiliki konsep bangunan yang bernama Asta Kosala Kosali, atau yaitu keselarasan 3 aspek yang disebut Terihita Kirana. Dalam konsep Asta Kosala Kosali juga menganut 9 arah mata angin yang disebut Nawasanga, yaitu ada beberapa nama bangunan, yaitu pertama ada Angkul-Angkul, yaitu tempat pintu masuk utama sebelah rumah. Bentuknya hampir sama dengan gapura Candi Bentar. Bedanya hanya pada Angkul-Angkul dengan gapura lainnya. Bangunan ini memiliki atap di atasnya. Yang kedua ada aling-aling. Fungsinya untuk pembatas antara angkul-angkul dan pekarangan rumah. Dinding pembatas disebut penyanggar atau bisa pula menggunakan patung. Apabila terdapat aling-aling dalam satu rumah Bali, diyakini rumah tersebut memberikan aura positif. Lalu yang ketiga sanggah atau pura keluarga, yang diletakkan di sebelah timur laut dari rumah adat Bali. Fungsinya untuk tempat beribadah atau berdoa. Lalu selanjutnya ada Balai Manten yang terletak di sebelah utara, yang diperuntukkan bagi kepala keluarga atau anak gadis, yang panjangnya memiliki 2 balai, yaitu sebelah kanan dan sebelah kiri. Lalu ada Balai Dau untuk menerima tamu, dan tempat ini tempat ini biasanya digunakan untuk ruangan atau posisi lantai Balai Dau harus lebih rendah dibandingkan Balai Manten. Lalu ada Balai Sekapat yang merupakan tempat bersantai anggota keluarga. Lalu ada Balai Gede yang digunakan untuk tempat berkumpul keluarga besar. Untuk biasanya ritual adat, Balai Gede dijadikan tempat menyajikan makanan khas Bali dan membakar aneka sesaji. Lalu ada Pawaregen. Disebut istilah Pawaregen karena letaknya biasanya di barat laut atau selatan dari rumah utama. Next, ada lumbung untuk menyimpan bahan makanan. Lumbung digunakan sebagai tempat yang khusus. Tidak hanya itu, dalam suku Bali juga ada pakaian adat, yaitu yang pertama ada adat Bali Payas Agung. Dalam istilah Bali yang berarti riasan, sementara agung adalah besar atau mewah. Payas agung digunakan dalam upacara pernikahan atau keagamaan yang istimewa di Bali. Pakaian ini diperpadukan dengan warna merah, emas, serta putih. Penggunaan mahkota juga kerap terjadi, tak hanya untuk lelaki tetapi juga perempuan. Untuk pria biasanya disertai keris, bawahan songket yang mewah. Untuk perempuan, kain atau sesanteng dililitkan di tubuh bagian atas sementara bawahnya menggunakan kain tenun songket. Lalu yang kedua ada adat Bali Payas Jangkep. Dalam istilah Bali, yaitu busana atau riasan yang lengkap. Berbeda dengan Payas Agung, aksesoris jangkep lebih lengkap, namun tidak memiliki kesan yang glamor atau mewah. Payas jangkep digunakan saat lamaran pernikahan, upacara kemanusiaan, atau acara wisuda. Lalu yang ketiga ada adat Bali Payas Madya.
dalam istilah Bali, yaitu artinya sedang atau menengah. Pemakaiannya lebih fleksibel dan bisa digunakan kapan saja. Untuk pria biasanya menggunakan perpaduan baju, kampuh dan umpal, kain panjang, sabu atau kombinasi destar, selempot, kain panjang, dan sabu. Untuk wanita biasanya menggunakan baju atau kebaya, kain atau wastra, sesenteng, dan sabu atau stagen. Payas madya bisa digunakan untuk sembahyang ke pura, hari raya umat Hindu, upacara kremasi, dan lain-lain. Lalu yang terakhir ada adat Bali, payas alit, yang dalam bahasa Bali berarti kecil atau sederhana, yang bisa digunakan untuk kegiatan sehari-hari, yaitu untuk membersihkan tempat suci, kegiatan gotong royong, dan lain-lain. Lalu selanjutnya dalam sistem teknologi Bali ada transportasi yang namanya gedebek, yaitu untuk transportasi Bali yang berbentuk gerobak terbuat dari kayu yang digunakan untuk mengangkut barang. Yang terbuat dari kayu, berbentuk rumah kecil, dan tenaganya digunakan penarik adalah seekor kerbau. Lalu yang keempat ada alat pembajak sawah. Dalam pariwisata yang kita ketahui di Bali tidak terlepas dengan dunia pertanian, tetapi karena Bali memiliki pertanian yang erat dengan budaya, agama, alam Bali, dan pariwisata di Bali. Matekap adalah istilah orang Bali yang membajak sawah mereka. Peralatan tradisional mereka terdiri dari uga, ditaruh pada leher kedua ekor sapi yang kemudian diikat pada tengala dan lampit yang fungsinya untuk membajak sawah. Lalu tidak hanya itu, tetapi seiring perkembangan zaman yang kita ketahui, sistem teknologi ini khususnya tidak lagi digunakan karena adanya teknologi tinggi, yaitu traktor untuk membajak sawah. Sistem mata pencarian pada suku Bali. Yang pertama, bisa kita lihat suku Bali itu terkenal dengan pariwisatanya, dengan turis-turis asingnya. Sehingga itu tidak terlepas dari sistem mata pencarian pada suku Bali. Tidak hanya itu, ada tour guide, yaitu para turis. Dengan banyaknya turis datang ke Bali, suku Bali memanfaatkan adanya kondisi ini. Lalu selanjutnya ada pemahat patung, yang mana mereka juga bergantung pada sistem mata pencarian ini. Tidak hanya itu, dalam pemahat patung juga sangat penting, karena tidak sembarang orang dalam membuat patung. Karena untuk digunakan sebagai pemujaan, atau suatu tanda atau hal yang tidak juga atau suatu tanda, dan hal ini juga dikarenakan setiap patung mempunyai arti dan makna tertentu, maka pemahat patung tidak sembarangan membuatnya. Pemahat patung juga membuatnya dengan bentuk seperti dewa, dewi, hingga hewan ataupun makhluk mitologi. Tidak hanya itu, mata pencarian sebagai petani juga di negara Indonesia yang agraris, masyarakat Bali pun juga banyak menjadi petani. Lahannya yang dimiliki juga luas. Ada yang sebagai nelayan, mata pencarian, tapi jarang. Hampir tidak ada sama sekali. Hal ini dikarenakan pantai di Bali digunakan untuk objek wisata turis ataupun orang asing. Lalu selanjutnya ada sistem pengetahuan pada suku Bali yang bisa kita ketahui. Yang pertama ada sistem pengobatan atau ausada. Pengobatan tradisional Bali atau usada yang dikenal oleh para leluhur merupakan
ilmu pengetahuan penyembuhan yang dijiwai oleh nilai-nilai agama Hindu Bali atau Sriwa Siddhanta. Dalam Sukantra tahun 1992 menyatakan Usada adalah ilmu pengobatan tradisional Bali yang sumber ajarannya terdapat pada lontar. Lalu yang kedua ada pembangunan rumah, yaitu Hasta Kosala Kosali atau Hasta Bumi, yang mana sebuah cara penataan lahan untuk tempat tinggal dan bangunan suci. Penataan yang biasanya menggunakan anatomi tubuh, misalnya dengan cara pengukuran yang diketahui dalam sistem pengetahuan Bali. Yang pertama ada musti, yang mana ukuran atau dimensi untuk ukuran tangan mengepal dengan ibu jari yang menghadap ke atas. Yang kedua ada hasta, ukuran sejengkal atau jarak tangan manusia dewata dari pergelangan tengah sampai ujung jari tengah yang terbuka. Lalu yang ketiga ada depa, ukuran yang dipakai antara dua bentang tangan yang dilentangkan dari kiri ke kanan. Lalu ada konsep penataan rumah di Bali yang didasarkan oleh Buana Agung atau makrokosmos dan Buana Alit mikrokosmos, yaitu yang pertama ada Bur atau alam nista yang menjadi simbolis keberadaan setan atau nafsu yang berada dan selalu menggoda manusia untuk berbuat perbuatan menyimpang dari dharma atau alam semesta. Baru yang kedua ada Bah atau alam manusia dan kehidupan keseharian yang penuh dengan godaan duniawi yang berhubungan dengan materialisme. Lalu yang ketiga ada Swah atau surga alam dewa-dewi dan Brahmana, alam yang dihuni oleh jiwa-jiwa Atman yang batinnya bersih dan suci, serta hidupnya penuh welas asih dan dharma kebaikan. Lalu ada istilah Asta Kosala Kosali yang berpatokan pada Nawa Sanga atau 9 mata angin, yaitu yang pertama dapur, karena berhubungan dengan api maka dapur ditempatkan di selatan. Lalu yang kedua ada tempat sembahyang, karena berhubungan dengan penyembahan maka ditempatkan di timur, tempat matahari terbit. Lalu yang ketiga ada sumur, yang menjadi sumber air, lalu maka ditempatkan di utara, di mana gunung berada. Lalu sistem pembangunan rumah juga diperhatikan, yaitu yang pertama ada pemilihan tanah dan untuk pembangunan, yang kedua ada penataan berdasarkan kondisi, lalu yang ketiga ada tata letak dalam pembangunan, yang keempat ada penentuan pintu masuk. Lalu dalam suku Bali juga ada arah mata angin, yaitu utara yaitu Kaja atau utara, timur Kangin atau Purwa, selatan Kelot atau Katsina, barat Kau atau Paschima, timur laut atau Kaja Kangin atau Arisanga, tenggara Klot Kangin atau Genya, barat daya Kelot Kau atau Nariti, dan yang terakhir barat laut atau Kaja Kau atau Wayabea. Selanjutnya kita akan memasuki organis sosial masyarakat Bali. 1. Banjar. Banjar adalah pembagian wilayah administratif di kelurahan atau desa di Bali yang berwenang mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat di Bali. Yang kedua ada Seka. Seka terbagi dua. 1. Bersifat selamanya, berfungsi menyelenggarakan hal-hal atau upacara yang berkenaan dengan desa. Bersifat sementara, hanya diadakan jika ada upacara tertentu saja. Selanjutnya gotong royong. Dalam masyarakat Bali, gotong royong dikenal dengan nguopin. Nguopin dilandasi oleh pengertian bahwa bantuan tenaga yang diberikan wajib dibalas dengan bantuan tenaga juga. Selanjutnya ada Suba. Suba adalah organisasi yang khusus mengatur sistem pengairan sawah atau irigasi yang digunakan dalam bercocok tanam di Bali.
Materi selanjutnya yaitu sistem religi etnis Bali. Masyarakat Bali pada umumnya menganut agama Hindu. Mereka percaya bahwa ada satu konsep Tuhan, yaitu konsep Trimurti, yang terdiri atas 3 wujud. Pertama, Brahmana yang menciptakan, kedua, Wisnu yang memelihara, ketiga, Siwa yang merusak. Selain menganut agama Hindu, masyarakat Bali juga menganut aliran tertentu atau sekte. Sekte merupakan kelompok pemujaan dalam agama Hindu, juga dikenal di Bali selain di India. Sekte ini digolongkan berdasarkan pemujaan kepada dewa-dewa tertentu yang dianggap sebagai dewa utama, antara lain Nista Arya, Madhya Arya, dan Utama Arya. Masyarakat Bali mempercayai bahwa ada 6 simbol musuh manusia, yaitu yang pertama mata, yang kedua telinga, yang ketiga hidung, yang keempat bibir, yang kelima alat reproduksi, dan yang keenam dubur. Keenam simbol tersebut diyakini oleh masyarakat Bali sebagai simbol sumber kejelekan atau sumber hawa nafsu. Masyarakat Bali percaya bahwa jika kita tidak menjaga 6 simbol tersebut, maka kita akan mendapatkan keburukan. Masyarakat etnis Bali melakukan ibadah di sebuah tempat yang disebut dengan pura. Pura di Bali memiliki sifat yang berbeda-beda. Yang pertama, pura besakih, yang berarti sifatnya umum untuk semua golongan. Yang kedua, pura desa, khusus untuk kalangan sosial setempat. Dan yang ketiga, sanggah, khusus untuk para leluhur. Ada juga beberapa larangan seseorang untuk masuk ke dalam pura. Yang pertama, seseorang yang sedang berhalangan, khususnya perempuan. Yang kedua, seseorang yang belum menikah. Yang ketiga, seseorang yang sudah menikah sebelum 42 hari. Yang keempat, keluarga orang yang meninggal. Masyarakat Bali mempercayai bahwa adanya hari-hari suci. Yang pertama, Galungan. Galungan adalah hari suci Hindu, di mana umat Hindu di Bali merayakan kemenangan Dharma melawan Adharma. Yang kedua, Kuningan. Pada hari Kuningan, arwah para leluhur kembali ke surga, sehingga saat Kuningan berakhir, dekorasi hari raya akan ditanggalkan. Yang ketiga, Saraswati. Ada satu hari raya suci Hindu yang dirayakan di Bali dan disebut sebagai Hari Saraswati. Saraswati adalah hari raya terbesar kedua setelah Galungan. Saraswati berarti hari ilmu pengetahuan. Tujuan dari perayaan Saraswati adalah untuk mensyukuri anugerah Tuhan atas kemampuan mereka memahami alam, membaca, dan menulis selama Hari Saraswati. Di sore harinya, warga Bali dilarang untuk membaca atau menulis buku karena semua buku sedang diupacarai. Nantinya di malam hari, orang-orang akan membaca buku suci di rumah mereka masing-masing atau di pura. Halo semua, nama saya Anissa Syahraini Pane. Di sini saya akan menyampaikan materi mengenai kesenian etnis Bali. Di sini saya akan menampilkan 7 kesenian tradisional etnis Bali yang sangat populer. Yang pertama yaitu tari kecak, yang kedua ada wayang kulit Bali, yang ketiga arja, yang keempat bondres, yang kelima tari legong, dan yang keenam tari barong. Selanjutnya yang terakhir yaitu drama gong. Berikut ini penjelasan mengenai masing-masing kesenian tradisional khas etnis Bali. Tari kecak merupakan ikon dari kesenian tradisional khas etnis Bali. Tari kecak ditampilkan oleh puluhan penari laki-laki yang duduk membentuk lingkaran. Gerakan tangan mengarah ke atas sembari menyerukan kata cak 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 secara berulang-ulang. Ini merupakan ciri khas dari tarian kecak. Tujuan awal dari dilakukannya tari kecak yaitu sebagai bentuk komunikasi dengan Tuhan dan roh-roh leluhur dalam menyampaikan harapan-harapan. Tari kecak juga mengisahkan cerita Ramayana di mana saat Rama berjuang menyelamatkan Sinta, Rama dibantu oleh puluhan kera untuk melawan Rahwana. Yang kedua yaitu wayang kulit Bali. Wayang kulit merupakan kesenian yang banyak terdapat di daerah Indonesia. Tak terkecuali juga menjadi kesenian tradisional khas Bali. Pertunjukan wayang kulit Bali digelar dengan 2 tema cerita, yakni tema hiburan dengan banyolan komedi lucu dan tema spiritual yang sangat sakral bagi umat Hindu.
karena penyampaian cerita yang ringan dan dekat dengan masyarakat, penggemar pertunjukan ini masih menarik perhatian hingga kini. Masyarakat kelas bawah, menengah, maupun kelas atas menyukainya. Wayang kulit Bali dimainkan oleh dalang profesional yang bercerita sambil menyandungkan tembang khas Bali. Iringan musik dari alat-alat musik tradisional Bali membuat pertunjukan semakin menarik. Yang ketiga yaitu arja. Arja adalah kesenian tradisional khas Bali yang mirip dengan opera atau bisa juga disebut sebagai drama tari. Arja yang mengandung cerita Panji sudah ada sejak abad ke-18 Masehi. Pemeran opera arja biasanya melakukan tarian, nyanyian, dan berdialog sesuai alur cerita. Jenis tari yang ditampilkan juga sudah tidak asing lagi, karena tarian itu tidak lain adalah tari legong atau yang biasa kita sebut sebagai tari Bali, di mana wanita atau pria berbaju adat Bali menari dengan gerakan kaku yang khas dengan lirikan mata yang tajam dan dinamis. Yang keempat yaitu Bondres. Berbeda dengan arja yang bercerita tentang cerita Panji yang dekat dengan unsur sejarah, Bondres justru menceritakan sketsa komedi tradisional yang menggelitik perut penontonnya. Eksistensi kesenian tradisional khas Bali ini masih terbukti hingga kini dengan adanya grup Bondres ternama di Bali. Sebut saja Celek Kontong Mas, Dwi Mekar, dan masih banyak lagi lainnya. Untuk menunjang cerita komedi yang dibawakan, pelakon Bondres kerap mengenakan kostum lucu dan topeng. Kisah yang diangkat juga merupakan kisah sehari-hari yang dekat dengan masyarakat. Yang kelima yaitu tari legong. Tari legong ini biasa kita kenal dengan sebutan tari Bali. Tari legong sudah ada sejak abad ke-19. Secara etimologis, tari legong berasal dari dua kata, yaitu lega yang berarti luas, sedangkan kata gong berarti gamelan. Kesenian tradisional khas Bali ini bercerita tentang kisah cinta Raja Lasem. Gerakannya yang luas namun tetap dinamis, dengan power yang mantap, dan gerakan bola mata menjadi ciri khas dari tari legong ini. Penari tari legong menggunakan baju adat khas Bali berwarna emas dengan sentuhan warna merah, serta lengkap dengan sanggul di kepala yang berhiaskan bunga kamboja dan aksesoris kipas. Yang keenam yaitu tari barong. Tari barong merupakan salah satu kesenian tradisional khas Bali yang populer. Tarian ini sangat identik dengan kebudayaan pra-Hindu. Kostum penari dan setiap gerakannya mempresentasikan pertarungan adharma atau sifat tidak terpuji, dan dharma yang berarti sifat terpuji. Dharma yang digambarkan dengan kostum binatang berkaki 4, sedangkan adharma digambarkan dengan kostum yang memiliki 2 taring runcing. Yang terakhir yaitu drama gong. Drama gong merupakan drama tradisional yang pertunjukannya diiringi oleh instrumen alat musik gong alias gamelan. Munculnya kesenian tradisional khas Bali ini dipengaruhi karena adanya perpaduan budaya tradisional Bali dengan budaya modern barat. Keduanya bersatu menampilkan pertunjukan bergaya klasik kontemporer, ditambah dengan bahasa dialog yang digunakan umumnya adalah bahasa Sangsekerta atau bahasa Bali klasik. Drama gong mengambil cerita sejarah bertemakan cinta, kisah heroik, dan lain sebagainya. Hanya di hari-hari tertentu dan upacara spesial yang menyertakan pertunjukan drama gong ini. Materi selanjutnya yaitu larangan atau pantangan saat berkunjung ke Bali. Yang pertama, saat Cuntaka. Larangan atau hal yang tidak boleh bagi wanita yang sedang datang bulan atau menstruasi berkunjung ke tempat suci atau pura, dan juga pantangan bagi mereka yang sedang Cuntaka lainnya seperti ada keluarga yang meninggal. Yang kedua, saat Hari Raya Nyepi. Ada beberapa pantangan dan larangan saat perayaan Hari Raya Nyepi. Yang pertama, tidak boleh keluar rumah, menyalakan lampu, beraktivitas, ataupun membuat kegaduhan. Jika itu dilanggar, maka akan dikenakan sanksi adat. Yang ketiga, pakaian ke pura. Setiap orang yang berkunjung ke pura dilarang berpakaian tidak sopan. Setiap pengunjung yang berkunjung ke tempat suci wajib memakai kemben atau kain dan selendang yang diikatkan di pinggang.
Yang keempat, etika di jalan saat ada upacara keagamaan. Apabila sedang berlangsung prosesi upacara keagamaan, kita dilarang untuk membunyikan klakson berulang-ulang saat jalan macet karena sedang dalam proses upacara keagamaan. Yang kelima, menginjak sesajen. Apabila kita sedang berlibur di Pulau Bali, hendaklah kita memperhatikan jalan-jalan karena banyak sesaji yang berada di jalan, pinggir-pinggir jalan dan trotoar. Apabila kita tidak sengaja terinjak, juga tidak masalah, namun akan lebih baik bila kita meminta maaf kepada orang di sana atau minimal minta maaf dalam hati saja. Yang keenam, memegang kepala orang. Orang Bali percaya akan adanya kesucian tersebut berada di atas, dan bagian tubuh yang dianggap paling suci adalah kepala. Jadi pantang bagi mereka kepalanya dipegang ataupun dipermainkan. Yang ketujuh, pantangan sejumlah pura. Bagi warga Hindu yang ingin bersembayang ke pura leluhur Batu Karu, pantang bagi anak-anak yang belum tanggal gigi untuk bersembayang di situ. Sedangkan di pura penataran dalam Peet, ada pantangan memakai kain kotak-kotak atau poleng karena dianggap memade-made Ida Batara. Yang kedelapan, menggunakan flash kamera. Dilarang menggunakan flash kamera saat mengambil gambar di depan orang-orang yang sedang bersembayang ataupun di depan pendeta, termasuk jangan melintas di depan orang yang sedang bersembayang, dan dilarang duduk lebih tinggi daripada tempat sesajian atau tempat pendeta. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai falsafah orang Bali. Masyarakat Bali adalah masyarakat yang terkenal religius. Trihitakarana adalah filsafat hidup yang begitu mendalam pada masyarakat Bali. Trihitakarana berasal dari bahasa Sanskerta. Tri artinya tiga, hita artinya sejarah, karana artinya penyebab. Yang dimaksud adalah tiga hal yang menyebabkan kesejahteraan dan kemakmuran hidup manusia. Bersumber kepada keharmonisan manusia dengan Tuhan, keharmonisan manusia dengan alam sekitarnya, keharmonisan manusia dengan manusia. Selanjutnya saya akan menjelaskan bagian dan penerapan Trihitakarana. Yang pertama ada prahyangan. Prahyangan merupakan hubungan antara manusia dengan Tuhan, maka penerapannya dapat dilaksanakan dengan dewayatnya, misalnya dengan membersihkan pura-pura, rajin sembahyang, dan juga dengan melaksanakan ajaran-ajaran agama dan menjauhi larangan-larangan Tuhan. Selanjutnya ada pawongan. Penerapannya adalah terjaga dan terjalinnya hubungan yang baik antara manusia yang satu dengan manusia yang lainnya, misalnya dengan adanya sikap tenggang rasa dan saling tolong-menolong sesama manusia. Yang terakhir adalah palemahan. Palemahan adalah hubungan manusia dengan alam lingkungannya. Tentu saja penerapannya dengan menjaga lingkungan alam yang ada di sekitar kita. Baiklah, materi tadi adalah penutup dari video presentasi kami. Kami mengucapkan terima kasih kepada Ibu dosen dan teman-teman yang telah memperhatikan video kami. Dan kami berharap video kami dapat memberikan manfaat bagi yang melihatnya. Serta kami mengucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya jika terdapat kesalahan dalam penyampaian materi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.